Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasul karim. Hadratal muhtaramin ayyuhal hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada Ustadz Teguh, Ustadz Heri beserta keluarga, Pak Yasir beserta keluarga, juga para bapak ibu wali santri abah dan ummah, tak lupa santri-santri yang semoga kita semua senantiasa dilimpahkan dari Allah, Dia karuniakan darinya rahmat, keberkahan, keselamatan hingga segala kebaikan semoga sempurna pada akhirnya. Mudah-mudahan kita semua diangkat oleh Allah menjadi hamba yang bertakwa, dan semoga kita semua kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahlul bait, kepada zuriyah beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut wa tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat Kanjeng Nabi yang bukan hanya besok mendapatkan syafaat, amin. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama beliau sedekat-dekatnya di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Jamaah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah sebulan lebih kita tidak berjumpa, hari ini kita lanjutkan kembali masih membahas tentang al-barakatu, keberkahan. Di pertemuan terakhir yang saya mungkin berbaik sangka banyak yang sudah lupa. Jangankan ngajinya sebulan sekali nggih, ngajinya sepekan sekali aja itu lupa. Leres napa boten? Sing lupa niku sing lali wonge teko. Kita kemarin telah sampai pembahasan wa minal asbabil lati tamhaqul barakah. Kita telah sampai pembahasan sebab-sebab terhalangnya keberkahan. Kita review sedikit. Yang pertama, kasratuz dzunubi wal ma'asi. Sebab yang pertama berkah itu tidak akan datang atau terhalangi keberkahan pada diri seorang hamba adalah terlalu banyak bermaksiat atau melakukan dosa-dosa besar. Yang kedua, al-hirsu wa kasratut tama'i wa raghbatu fid dunya. Terlalu ambisi dan tamak dalam perkara-perkara dunia. Jadi terlalu ambisi ingin cepat kaya, terlalu ambisi ingin jadi pejabat, terlalu ambisi ingin menjadi famous gitu ya, terkenal, followernya akeh dan seterusnya, dan tamak dalam urusan dunia. Itu penghalang keberkahan yang kedua. Dan yang ketiga terakhir adalah wa mimma yadhhabul barakah al-bu'du an asbabi tahsilul barakah. Ya. Jauhnya seseorang dari sebab-sebab keberkahan. Nah, sebab-sebab keberkahan, jauh seseorang dari sebab-sebab keberkahan ini menjadi penghalang. Dan sebab keberkahan itu ada pada beberapa poin berikut ini. 1, waktu. 2, tempat. Kita udah bahas itu ya. Waktu, tempat, orangnya, ya itu sebab-sebab keberkahan. Jadi waktu banyak hari gitu ya, bulan, tahun. Kemudian tempat, ya al waktu wa makanu, waktu, tempat, orang gitu. Amal, nah amal itu juga termasuk ada yang barokah. Namun pada kesempatan ini kita tidak akan membahas itu lagi. Hanya saja ketika seorang jauh dari sebab-sebab keberkahan, inilah menjadikan dia terhalangi dari keberkahan. Semoga bukan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Hari ini kita masuk di poin terakhir dari
pembahasan berkah adalah wa minal asbabillati tajlibul barakati 'alal mar'i wa ahlihi wa baitihi wa amalihi wa waqtihi wa rizqihi. Apa sih Ustadz? Kita akan membahas berikut ini sebab-sebab menggapai keberkahan. Kalau kemarin sebab terhalangnya keberkahan, kali ini kita akan membahas sebab-sebab mendapatkan keberkahan. Yang mana berkah tersebut akan datang pada diri kita, keluarga kita, rumah kita, amal kita, waktu dan rizki. Jadi ada 6 hal kalau mau diberi barokah, kerjakanlah poin-poin di bawah ini. Baik, sebelum dalil demi dalil atau poin-poin kita bahas, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagai seorang muslim kita yakin ya, selemah-lemah keimanan seorang muslim, selemah-lemah amal solih kita pengen gak sih hidupnya keluarga kita ini dijauhkan dari balak dan musibah? Pengen gak Pak Bu? Pengen ya. Pokoknya semaksiat-maksiatnya kita loh ya, sebanyak-banyak apapun kemaksiatan kita, selalai-lalai kita dari ketaatan, gak ada orang di antara kita itu inginnya anak keturunannya, keluarganya mendapatkan musibah. Betul apa tidak? Ya. Bahkan kepengennya lebih baik daripada diri kita. Leres napa boten? Ya, pasti itu Pak. Pasti itu. Karena selemah-lemah seorang muslim dalam kebaikan, selemah-lemah seorang muslim dalam ketaatan, dia kepingin keluarganya jauh lebih baik. Nah, yang jadi masalah yang mau kita bahas, sebelum kita bahas 9 poin untuk mendapatkan keberkahan atau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kami sampaikan yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah setiap kebaikan yang dirasakan seorang hamba, setiap nikmat yang didapatkan seorang hamba, jangan pernah diklaim, jangan pernah dinilai itu sebab karena ketaatan kita. Saya ulangin nggih. Jangan pernah mengklaim, jangan buru-buru menilai kenikmatan yang kita rasakan hari ini, kebahagiaan yang kita rasakan hari ini itu sebab karena ketaatan kita atau amal soleh kita. Gak boleh. Kenapa? Karena semua sebagai ahli sunnati wal jamaah, karena semua kebaikan itu berasal dari Allah. Semua kebaikan itu berasal dari Allah dan keburukan itu berasal dari diri sendiri. Mana Ustadz dalilnya? Coba dibuka nanti surat An-Nisa ayat 79. Kita mulai dulu ini ya, sebelum masuk sebab-sebab menggapai keberkahan. Ini kita ngaji sampai jam pinter nih. Jam 7 malam. Dower saya Pak. Ya, kita sebelum masuk amal-amal yang mendapatkan keberkahan, kita simak terlebih dahulu kebahagiaan apapun, kebaikan apapun yang dirasakan seorang hamba itu semua berasal dari Allah. Ngaten nggih? Bukan dari diri sendiri, apalagi kepedean, oh saya dapat ini karena amal soleh saya, itu nggak boleh. Oh saya ini usaha saya maju tuh karena ketaatan saya, karena sholat duha saya, karena sholat malam saya, karena sodako saya, karena khataman Quran saya, itu nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Allah menjawab dalam surat An-Nisa ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Ma asabaka min hasanatin, apapun yang hadir dalam kehidupanmu berupa kebaikan, apapun yang didatangkan oleh Allah dalam kehidupanmu berupa kebaikan, faminallah, maka semua itu Allah yang beri, maka semua itu Allah yang titipkan. Ngaten nggih Pak Bu nggih? Kita bisa taat, pasangan bisa taat, anak menghafal Quran, dan semua kebaikan yang kita rasakan hari ini faminallah. Nah maka ini harus difahami. Kemudian yang kedua, wa ma asabaka min sayiatin, wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Dan apapun yang menimpa pada diri kalian
pada dirimu berupa keburukan, kehempitan dan semisalnya, fami nafsik, itu berasal dari dirimu sendiri. Jadi Bu masih di sini? Pak masih di sini? Kalau suatu hari kita tertimpa musibah atau kesulitan dan semisalnya, nyuwun tulung jangan pernah nyalakan siapapun. Misalkan lari-lari niki santri-santri, kok hari ini kok nggak kayak pekan yang lalu ya, atau 2 hari yang lalu menghafal Quran kok gampang banget ya. Lancar ini kok hari ini kok sulit gitu ya. Kok nggak melebu-melebu hafalannya. Itu jangan nyalahkan siapapun. Karena ujian dan kenikmatan itu siapa yang beri? Allah. Tapi kalau kesulitan dan semisalnya itu dari diri kita. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada lagi satu kaidah. Ini kan kaidah usul nih. Pokoknya kalau kebaikan dari Allah, keburukan dari diri sendiri. Hanya saja Bapak Ibu, ada satu hal yang kebanyakan kita kaum muslimin belum paham akan hal berikut ini. Apa itu? Tidak semua kebaikan yang kita kerjakan, tidak semua amal soleh yang kita lakukan itu harus dibalas dengan kebahagiaan yang kita inginkan. Saya ulangin. Apa tadi? Tidak semua ketaatan yang kita kerjakan, tidak semua amal soleh yang kita lakukan itu harus dibalas sama Allah berupa kebahagiaan atau kebaikan yang kita harapkan. Bahasa anak sekarang, tidak harus apple to apple. Tidak harus apple to apple. Ini beneran loh Pak Bu. Terkadang kebaikan yang kita kerjakan kemarin atau hari ini, Allah malah balas kebaikan kita dengan musibah. Dengan apa? Musibah. Mana Ustadz dalilnya? Ini bukan perkataan saya, ini dawuhnya Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala di dalam kitab Riyadhus Salihin. Menukil hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Hadisnya hasan sahih. Nabi mengatakan, ma yazalul bala'u lil mu'minina wal mu'minati. Ma yazalul bala'u lil mu'minina wal mu'minat fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala alaihi khati'atun. Ya, yakni kama qala Rasulullah sallallahu hatta yalqallaha ta'ala laisa alaihi khati'atun. Rawahu Tirmizi. Apa itu Ustaz artinya? Nabi bersabda Bapak Ibu, tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah atau senantiasa mukmin laki-laki dan mukmin perempuan tertimpa musibah, 1 pada dirinya, 2 pada anak-anaknya atau keluarganya, 3 pada hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan tidak membawa dosa sedikit pun. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak semua amal ketaatan yang kita kerjakan itu harus berbalas kebahagiaan hidup di dunia. Bisa jadi adalah kesulitan demi kesulitan. Loh kok bisa gitu Ustadz? Saya mau tanya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu lebih banyak menerima kebahagiaan atau ujian penderitaan? Kanjeng Nabi lebih banyak diuji kenikmatan atau kesusahan? Kesusahan. Yang kedua, Bapak Ibu, saya mau tanya ini khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan ngaku ibu di sini, kalau nggak ada alhamdulillah, kalau ada ya alhamdulillah. Bu, Ibu yakin nggak Bu kalau wanita ini diciptakan ahli sejarah? Betul nggak Bu? Ingatannya kuat. Satu peristiwa ya kan Bu? Apalagi kesalahan suaminya itu ingat banget itu. Wong rak teko ini gini. Wanita itu pada umumnya long term memorinya tuh bagus. Rata-rata wanita tuh long term memorinya itu bagus. Rata-rata. Mudah-mudahan long term memorinya yang baik-baik saja. Pak Bu, mau laki mau perempuan, kalau urusan kebaikan kita nih banyak dibantu syaitan untuk ingat. Serius ya. Kalau untuk urusan amal sholih kita banyak dibantu syaitan untuk ingat kita pernah melakukan ini. Laras napa buatan?
Tapi kalau untuk urusan dosa dan maksiat kita banyak lupa. Nah, untuk menggabungkan dalil-dalil tadi, Al-Imam An-Nawawi berpendapat dawuh gitu, Al-Imam Ibnu Qayyim juga dawuh, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, hampir semua ulama Ahlussunnah berpendapat amal ketaatan yang kita kerjakan ini Bapak Ibu sebenarnya nggak cukup untuk menebus dosa-dosa kita di masa lalu. Leres napa boten? Istighfar taubat kita ini nggak cukup untuk menebus dosa dan maksiat kita di masa lalu. Maka karena Allah melihat kita, amin Allahumma amin, semoga kita ya, melihat seorang hamba tuh ikhlas dia dalam bertaubat, ikhlas dia ingin merubah dirinya, bersungguh-sungguh di atas ketaatan, maka Allah bayar itu semua dengan dikasih ujian. Karena demi Allah Bapak Ibu, kenapa Allah kasih ujian dan musibah itu? Karena kita banyak yang lupa dosa apa yang pernah kita kerjakan di masa lalu. Sehingga amal ketaatan ini gak cukup untuk terhapus. Datanglah musibah ini, diujilah seseorang dengan dirinya, dengan pasangannya, dengan hartanya, dan seterusnya. Allah mengampuni dosa-dosa mereka karena redha dengan ketentuan Allah. Sampai kita wafat dalam keadaan tidak membawa dosa sedikit pun. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, berarti tidak semua kesulitan itu karena apa? Allah benci sama kita. Tidak semua musibah itu karena Allah marah sama kita. Tapi ada sebagian ujian hidup yang kita alami karena sebab ketaatan-ketaatan kita di masa lalu, dan kita lihat Allah melihat ikhlas, Allah datangkan ujian. Ustadz, apa kaitannya dengan menggapai keberkahan? Sama Bapak Ibu. Banyak kaum muslimin, hubungannya begini nih. Banyak kaum muslimin merasa kalau orang hidup berkah, hartanya melimpah ruah. Kalau orang hidup berkah, bisa nolong banyak orang dengan hartanya. Kalau orang hidup berkah, mau ke tanah suci itu gampang. Kalau hidup berkah, kalau mau bantu tetangga dan semisalnya itu selalu ada. Pasti kan semua orang berpikir begitu kan? Ternyata jawabannya tidak harus demikian. Kalau memang keberkahan hidup seseorang diukur dengan harta dan kelayakan hidup, bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Nabi dan Rasul yang miskin Pak Bu. Nabi Musa itu Nabi miskin itu. Jauh lebih kaya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa gak pernah merasakan kekayaan. Kalaupun dia tinggal di istana Fir'aun, dia kan cuma anak angkat. Tapi setelah itu jadi Nabi, miskin itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Masih mending itu Nabi Ayub yang pernah merasakan kaya, jatuh miskin, kaya lagi. Apalagi Nabi Sulaiman. Hidupnya di atas rata-rata itu sudah. Sampai dia berdoa nanti di dalam Al-Quran, ya Allah janganlah kau berikan kekuasaan ini kepada siapapun setelah aku engkau panggil atau setelah sepeninggalanku. Maka dalam Qisasul Anbiya, Nabi Sulaiman itu wafat di atas duduk di singgasananya megang tongkat. Itu umatnya bahkan jin gak tahu dia meninggal dunia. Nabi Musa tuh coba. Nabi yang kisahnya kontroversi, ya kan? Kontroversi banget tuh. Di dalam Quran kan banyak dikisahkan bagaimana orang-orang Yahudi sama dia. Sama Nabi Musa SAW tuh hubungannya luar biasa. Ujian Nabi Musa, miskin sih san. Makanya ini bantahan kalau ada yang mengatakan berkah itu harus kaya, dibantah dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kalau memang berkah itu harus mapan, bagaimana dengan sahabat Abu Hurairah? Bagaimana dengan sahabat Bilal bin Rabah, Abu Darda, Hanzalah dan semisalnya? Maka berkah itu bukan banyaknya harta, bukan karena jabatan, tapi berkah karena hal-hal di bawah ini. Lanjut Pak Bu. Ini tambah angler ya. Saya ngantuk, silakan baca doa. Bismika Allahumma. Turu kabeh tak tinggal mulai. Lanjut ya. Taib, yang pertama kita sering dengar, walaupun kita nggak kupas lebih mendalam ya. Sebab agar kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini, poin pertama atau amal yang pertama adalah taqwallahu azza wa jalla, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab pertama apa? Takwa. Mana dalilnya Ustadz? Dalilnya surah Al-A'raf ayat 96.
Dalilnya surah Al-A'raf ayat 96. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walau anna ahlal qura, sungguh seandainya saja penduduk di suatu tempat, penduduk di suatu negeri, penduduk di suatu kampung, penduduk di suatu desa, amanu, semua bertauhid kepada Allah, semua beriman hanya kepada Allah, wattaqau, bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, niscaya kami akan bukakan, kata Allah, keberkahan dari langit dan bumi. Pak Bu, takwa seperti apa ini yang dimaksud? Kalau mau tahu detail takwa yang dimaksud itu Bapak Ibu, komplitnya ada di penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dan penjelasannya. Tapi saya akan spill dikit aja. Dikitnya sih satu ayat ya. Dikitnya satu ayat. Kita bahas sedikit aja. Takwa yang dimaksud itu apa sih? Takwa yang dimaksud itu yang seperti apa? Apakah takwa itu hanya seputar orang melakukan ketaatan dan seterusnya? Nih akan saya kasih gambaran gini Bapak Ibu ya. Sebelum saya akan bacakan dalil itu, nanti di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 itu. Lembar sebelah kanan ya Le ya. Lembar sebelah kanan itu 177 Al-Baqarah itu laisal birra itu. Ya kan? Itu kan hampir separuh halaman sendiri. Itu satu-satunya ayat yang membicarakan amaliyah orang bertakwa, detail itu di ayat itu. Tapi sebelum kita bahas ini, saya akan sampaikan dulu khulasah ringkasan maratibul ibad indallah, tingkatan seorang hamba di sisi Allah. Supaya kita tahu, oh ternyata orang takwa itu barokah tuh karena begini toh. Nah ini, paham ya? Ini kita belum bahas keberkahan seperti apa tuh dari langit dan bumi yang dibukakan sama Allah kepada orang yang bertakwa. Nah kita bahas dulu takwanya dari sisi yang ringkas. Pak Bu, di sisi Allah, kata para ulama nih bukan kata saya, ya nanti buat judulnya maratibul ibad, tingkatan seorang hamba di sisi Allah itu ada 3. Kita udah tahu itu, muslim, mukmin, muttaqin. Apa Bapak Ibu? Muslim, mukmin, muttaqin. Orang muslim belum tentu mukmin. Ini serius ini saya. Tapi orang mukmin sudah barang tentu dia seorang muslim yang taat. Orang mukmin belum tentu muttaqin, tapi orang yang bertakwa sudah barang tentu mukmin yang taat. Faham? Baik. Sekarang kita kupas dikit-dikit. Siapa disebut muslim yang taat? Muslim yang taat lebih kepada mengerjakan amal-amal jasadiyah, amal-amal lahiriah, yakni rukun Islam. Kalau kita menjaga tauhid, sholat, zakat, puasa, bahkan haji, apalagi hajinya setiap tahun, maka ini karena dia petugas ya setiap tahun ya, maka orang tersebut belum tentu disebut bertakwa. Dia baru disebut muslim yang taat. Disebut apa? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan kepedean. Karena bapak-bapak kita sering sholat ke masjid berjamaah, aku wis mukmin, urung tentu. Jadi kalau baru sergap sholat, zakat, puasa, bahkan haji, itu baru mengerjakan rukun Islam. Yang mengerjakan rukun Islam disebut apa? Muslim taat. Menuntut ilmu, muslim yang taat. Berbakti sama orang tua, muslim yang taat. Ngaten nggih? Nah terus siapa yang mukmin? Hamba Allah, ya muslim yang taat yang mengerjakan 6 rukun iman. Kesimpulannya, mukmin itu Bapak Ibu lebih kepada amal qalbiyah. Amal hati, ya, itu mukmin tuh. Satu ciri-cirinya, mukmin yang taat itu dirinya kepada Allah selesai. Apa Ustadz maksudnya? Hatinya selalu berdamai dengan ketetapan Allah. Jadi nggak pernah protes dengan takdir Allah. Itu mukmin itu. Redho dengan segala ketetapannya. Saya mau tanya, masih adakah di antara kita yang masih belum siap menerima ketetapan Allah dalam kehidupan kita dan orang lain? Masih ada? Uangnya teko? Berarti belum mukmin. Mukmin itu nggak pernah suudzon dengan takdir Allah. Mukmin itu nggak pernah sambat dengan ketetapan Allah. Nggak pernah sambat dengan kebahagiaan orang. Itu mukmin. Kalau dia dengan orang lain, jelas
mukmin dengan orang lain, dirinya juga nggak mungkin ada suudzon. Ya, mukmin itu nggak mungkin suudzon dengan orang lain. Doanya mana? Doanya Bapak Ibu hafal itu. Nggak mungkin hatinya jahat dengan orang lain, nggak mungkin hasad dengan orang lain. Doanya jenengan hafal itu. Rabbana faghfir lana dzunub, Rabbana faghfir lana, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Itu surat apa itu? Al-Hasyr ayat ke-10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Lah kalimat berikutnya, wa la taj'al fi qulubina ghillan. Saya buka tafsir Al-Imam Al-Baghawi. Yang kita minta ya Rabb kami, janganlah kau jadikan di dalam hati kami ada ghil. Apa itu ghilan? 3. Apa itu? Ghasyan, hati yang penuh dengan kecurangan, hati yang jahat. Hasadan, hati yang penuh hasad dengan saudaranya. Jadi orang mukmin tuh hatinya nggak mungkin ada jahat dengan orang lain. Orang mukmin tuh hatinya nggak mungkin ada apa tadi? Hasad dengan orang lain. Dan hati seorang mukmin berdamai dengan semua orang yang Allah telah hadirkan dalam kehidupannya. Itu baru mukmin. Angel buatan Pak Bu jadi mukmin. Angel buatan? Angel. Kita jangan ngaku mukmin sih kepedean. Wong kadang-kadang kita delok wong loh. Delok wong sing beda sama kita, delok dari atas sampai ning ngisor, delok yang ini kepalanya sampai geleng-geleng. Sing koyo ngene wonge teko. Lihat orang mbak-mbak itu ya pakaiannya ya Allah, maaf ya ketat meletek sitik koyo arem-arem koyo lemper. Ya toh? Dideloki langsung tatapan mata kita ndak suka, hati kita itu seakan-akan merendahkan dia, itu belum mukmin itu. Ngapunten nggih. Lihat mas-mas datang ke sini ke Tropicana gitu dengan tato sekujur tubuh, tendean di mana-mana. Berapa banyak di antara kita hati kita itu merendahkan dirinya. Betul apa enggak? Nah, itu berarti belum mukmin. Ngapunten nggih. Ngapunten nggih. Nah, apalagi muttaqin. Lanjut. Nah, sabar ya Bu, nanti sotonya metu Bu. Insyaallah. Ini kalau dibicarakan panjang sekali Bapak Ibu. Lah, muttaqin bagaimana lagi ya? Muttaqin berarti amal jasadnya clear karena jadi muslim yang taat, amal qalbiyahnya sudah clear karena dia sebagai mukmin, berarti bertakwa itu lebih kepada kebermanfaatan buat umat. Nah, jadi orang bertakwa itu dia menginginkan orang lain bahagia seperti dia atau lebih bahagia dibandingkan dia. Itu muttaqin itu. Bahasa sederhananya nggih Pak Bu nggih, jamaah nggih, orang bertakwa itu dia mengharapkan, menginginkan semua orang itu lebih bahagia daripada dirinya. Atau paling tidak sama-sama melebu surga. Jadi kebermanfaatan yang dia lakukan dalam kehidupannya itu bertakwa namanya. Panjang dalilnya. Dan takwa itu tingkatannya sangat banyak. Kita nggak bahas. Tapi yang jelas di dalam ayat ini Bapak Ibu, takwa itu akan menjadikan Allah bukakan dari langit dan bumi keberkahan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya nih. Saya mau tanya, jawab salah nggak apa-apa, bener apa lagi? Hujan diturunkan oleh Allah itu sebagai rizki yang dibutuhkan makhluk atau sebagai musibah? Rizki atau sebagai musibah? Rizki berupa kenikmatan, kemanfaatan atau musibah? Rizki. Yang kedua, hujan yang Allah Ta'ala turunkan itu kan rizki tadi ya. Pertanyaannya, itu diturunkan oleh Allah, diberikan oleh Allah karena alamnya ini sudah ada, karena alamnya butuh, atau yang kedua telah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum alam semesta diciptakan. Yang mana nih? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama? Hah? Pertama atau kedua? Yang kedua apa? Karena telah ditentukan oleh Allah sebelum alam semesta diciptakan. Dalam hadis Sahih Muslim, Allah telah menciptakan takdir 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan, termasuk hujan turun. Oke, yang terakhir, kira-kira hujan yang turun di negeri kita ini itu karena kebutuhan makhluk enggak? Kebutuhan semua makhluk enggak? Nah,
Kalau ada hujan kok tiba-tiba itu jadi musibah, jadi bencana, itu nggak mungkin terjadi bagi umat Nabi Muhammad SAW. Itu nggak mungkin. Itu hanya terjadi bagi umat Nabi Nuh alaihissalam. Karena Nabi tidak pernah meminta kepada Allah agar hambanya itu dibinasakan dengan bencana. Nggak pernah Pak Bu. Sehingga kalau yang terjadi hari ini di Sumatera itu murni karena kesalahan manusia. Paham? Paham? Jawabannya Ar-Rum ayat ke-41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan karena dosa-dosa manusia. Lah, kalau seorang itu bertakwa, Allah kasih berkah dari langit dan bumi, nggak mungkin tempat-tempat itu akan tertimpa musibah separah itu. Ini karena wongnya geragas malah Pak. Ngaten nggih Pak, Bu nggih? Geragas mboten? Nah, itu nggak terima makan semen, ter dipangan, semen dipangan, aspal dipangan, sak kayu gelondongan yo dipangan barang kok. Wong rak teko ning kene. Ya kan? Jelas itu Pak Bu. Ustaz contohnya kalau berkah gimana? Kemarin kan kita ya maaf ya, saya kan jarang nonton berita, sekali lihat Allah kasih tampakkan itu satu pesantren ya di Tamyang itu Darul Mukhlisin itu. Coba kan Pak itu yang viral itu 3-4 hari yang lalu. Bisa-bisanya masjid itu dan bangunan di situ tidak bergeser sekalipun padahal dihujani oleh kayu-kayu gelondongan itu Pak. Itu contoh barokah. Itu contoh apa? Karena di sana sebagaimana kita di Zabisa mengajarkan agama Islam, mempelajari Islam, mengamalkan Islam, bahkan menghafal Al-Quran. Maka tempat ini insya Allah tidak akan ditimpakan musibah seperti itu. Amin Allahumma amin. Jenengan harus yakin itu. Kalau jenengan gak yakin, gak datang nanti perlindungannya. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Insya Allah Zabisa nggih Ustadz tidak akan ditimpakan musibah seperti itu. Amin Allahumma amin. Walaupun dekat dengan gunung. Gunung yang terdekat di sini gunung apa ini? Sumbing. Sumbing aktif nggak? Aktif. Insya Allah Zabisa dengan adanya pesantren-pesantren di sekitar Temanggung ya, di sekitar Temanggung bahkan Wonosobo, mudah-mudahan banyaknya orang yang menghafal Quran, musibah itu tidak akan pernah datang di tempat kita. Amin Allahumma amin. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, nggak mungkin dong saya bahas takwa itu detail banget, nggak mungkin. Cukup penjelasan tadi berarti sebab yang pertama dan utama keberkahan datang pada diri kita, keluarga kita, rumah kita, amal kita, waktu, bahkan tetangga kita itu dapat keberkahan karena takwanya kita di hadapan Allah. Saya tutup dengan kalimat, bukan tutup kajian. Saya simpulkan di poin pertama, takwa adalah bukan hanya sekedar mengerjakan perintah Bapak Ibu. Takwa itu lebih kepada menjauhkan diri dan menjaga diri dari dosa-dosa besar. Jadi takwa itu lebih kepada apa? Bukan hanya kebermanfaatan buat umat, tetapi menjaga diri dan membentengi diri dari dosa-dosa besar. Ada enggak orang yang sholat ibadah tapi masih maksiat? Ada enggak? Sebutannya apa? STMJ ya? Sholat terus maksiat jalan gitu, sedekah terus maksiat jalan gitu, saum terus maksiat jalan gitu, sholat, puasa, ngaji, tapi masih mendem gitu. Ora iso. Sholat, sodako ke pesantren ya tapi masuk karaoke gitu, nggak bisa. Sampai kapanpun dia nggak akan jadi orang bertakwa itu. Orang bertakwa Allah jaga dirinya untuk tidak jatuh dalam dosa-dosa besar. Itu takwa. Nah kita masuk poin kedua. Sebab yang kedua agar kita mendapatkan keberkahan, walhamdulillah Eyang Kong, Ustadz Teguh, Ustadz Heri dan keluarga besar Zabisa serta Pak Yasir, hafidhukumullah ta'ala jami'an, yang Allah semoga menjaga mereka semua. Ayah kalian di samping kalian ini anak-anak telah berusaha mewujudkannya supaya barokah. Barokah ini bukan hanya buat mereka tapi buat kita semua. Apa amalnya? Qiraatul Quran. Sebab kedua supaya barokah itu membaca Al-Quran.
Yang dibaca jangan handphonenya. Scroll. Status WA dibuka, status Instagram, Telegram, desigram, kilogram, mana? Facebook buka kabeh. Wong teko. Short YouTube dibuka semua, scroll. Mushafnya nggak dibuka. Bagaimana mau barokah? Sampai zikir pagi sore ayo ora kober loh. Cuman baca ayat kursi ayat kursi sekali, Al-Ikhlas, Falak, Anas 3 kali, ora kober coba. Lah gimana hidupnya mau barokah? Ayat kursi aja nggak dibaca. Makanya Bapak Ibu, ayah bunda, abah dan ummah yang jenengan nitipkan anak-anak kepada Allah melalui pesantren kita ini, sebenarnya itu mengundang keberkahan buat diri kita semua. Amin Allahumma. Amin. Mana dalilnya Ustadz kalau membaca Al-Quran itu adalah keberkahan? Dalil yang pertama adalah surah Al-An'am ayat 155. Surah ke-6 ayat 155. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Hadza kitabun, kitab ini maksudnya Al-Qur'an, anzalnahu diturunkan oleh Allah, mubarakun mengandung keberkahan. Terdapat keberkahan, fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, amalkan. Insya Allah kita sedang berusaha nggih. Kita sedang berusaha. Termasuk mas-mas ini, walaupun ngurusin sosmed begini, ngerekam, ngevideo sampai di sana, ini bagian dari mengamalkan Al-Quran. Kok bisa Ustadz? Ya kalau nggak ada begini, bagaimana dakwah ini mau nyampe ke orang lain? Jadi yang dikatakan mengamalkan Al-Quran itu tidak hanya baca Quran, mengajarkan Al-Quran. Semua tools, semua sistem yang terintegrasi dalam mewujudkan pelajaran Al-Quran disebut mengikuti atau mengamalkan Al-Quran. Termasuk sing belanja sayur ke pasar itu loh. Termasuk sing ngatur parkir ning ngarep iku kamu datang ini tuh plit gitu-gitu. Ya kamu termasuk itu mengamalkan Al-Quran, kamu menyambut tamu. Bukankah Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, maka hendaknya muliakan tamu. Berarti mengamalkan Al-Qur'an enggak itu? Lanjut Bu. Ono sing wis angler. Turun liar. Oh, mungkin udah terlalu capek ya, Pak. Lanjut mboten? Lanjut. Dalilnya lagi. Surah Shad, surah ke-38, Yasin 36, As-Saffat 37, Shad 38, ayat 29. Wa qala azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Kitabun anzalnahu, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah ilaika, untuk kamu wahai Muhammad. Hei Muhammad, Al-Quran ini kitab suci diturunkan buat kamu, ada apa? Mubarakun, di dalamnya ada keberkahan. Liyadabbaru, agar kau mempelajarinya, ayatihi, tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayatnya, waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar kita ini termasuk orang-orang yang mau berzikir dan termasuk orang-orang yang ulul albab. Pak Bu, gini Pak Bu ya, ini simple. Jadi gini ya. Saya harus kasih contoh nih. Suatu saat ya Pak Bu, misalkan suatu saat, semoga tidak ya, kalaupun terjadi ini dikasih solusi. Suatu saat hati kita sedang gundah gulana tuh, pikirannya budrek, tahu ya Pak? Mikirin sesuatu lantas mikirin apa gitu ya. Pokoknya mikir sesuatu kok rodok berat gitu. Setelah istighfar, saran saya langsung aja baca suratul Fatihah Pak. Faham Bapak Ibu? Baca suratul Fatihah. Walaupun jenengan tidak berudu tidak apa-apa wis. Karena namanya orang itu sedang sesak dadanya, budrek pikirannya, itu kan butuh ketenangan. Dan kita sepakat kenapa Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab, Ummul Quran. Karena Bapak Ibu cukup dengan kita membaca Al-Quran itu semua jadi mudah insya Allah. Membaca Al-Fatihah itu terwakili semuanya. Nanti ya Pak, itu ada satu kitab. Nggak mungkin lah saya jelaskan di sini ya. Nanti jadinya anak-anak nanti belajarnya langsung instan itu.
Wong saya tahu aja setelah 30-an tahun belajar dari madrasah ibtidaiyah sampai sekarang. Saya nembi ngerti, ya Allah ternyata iki toh. Wah nanti kalau saya kasih tahu sekarang nanti kamu gak semangat belajar. Jadi bilang, oh aku bisa ngerti, mending rasa ngaji meneh. Nah, itu nanti kalau kamu ngajinya, suatu saat nanti kalau udah belajar tafsir jadi tahu. Kenapa saya katakan tadi Bu, Pak, kalau lagi mentok gitu nggih, ndak usah amal yang berat dulu yang jenengan kerjakan. Detik itu juga istighfar, langsung baca Al-Fatihah. Ngaten nggih. Tapi Al-Fatihahnya jangan cepet-cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Ya, yang tumak ninah yang tartil. Ngaten nggih. Syukur-syukur tahu minimal maknanya. Insya Allah nanti berkah itu datang. Yakin buatan? Nah, itu Gusti Allah yang ngatakan kok bukan saya. Minimal baca Al-Fatihah. Makanya ngapunten nggih Bapak Ibu nggih. Ini yang nggak cocok tolong saling menghormati. Maaf ya. Kalau misalnya ada di antara panjenengan gak cocok dengan sebagian contoh yang ingin saya sampaikan, tolong kita saling menghormati, saling ikram, saling ta'zim, saling tasamu dan seterusnya. Yakni apa? Kita jangan buru-buru menyalahkan saudara kita atau panjenengan yang sering mengamalkan suratul Fatihah. Buka ngaji, baca Al-Fatihah, nutup itu bukan tanpa dalil loh Pak Bu. Makanya ngapunten ya, saya di beberapa pengajian saya selalu buka itu ala hadin niyati wa kulli niyatin sholihatin bi barakatil Fatihah. Itu biasanya saya begitu itu. Ustadz dalilnya ada, nanti tak jelentreknya malah mumet Pak. Ada di dalam tafsir Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Ibnu Katsir, fadilah suratul Fatihah itu luar biasa. Makanya bagi kita yang ilmunya masih sedikit kayak saya, dikit banget, baru belajar, jangan gampang menyalahkan apalagi bid'ah-bid'ahkan orang lain. Ngaten nggih Pak Bung nggih? Jadi kalau ada imam sholat, ustadz habis doa terus bisiril Fatihah, apakah bid'ah? Oh itu tidak ada di zaman Nabi Ustadz. No. Orang baca Quran kok dilarang? Ngaten nggih Pak Bung nggih? Nanti kalau saya ungkapkan itu malah kenapa jadi kajian tafsir fadilah suratul Fatihah. Maka kiai-kiai yang sering melazimkan baca suratul Fatihah sebelum dia melakukan sesuatu itu bukan tanpa dalil. Saya kasih contoh. Alhamdulillah saya ini kan punya halakoh Ustadz, punya kajian tuh bersama sebagian dokter-dokter yang ada di Rumah Sakit Karyadi ya. Ini yang saya bicarakannya adalah spesialis bedah ini. Bedahnya tuh bedah otak belakang, saraf otak belakang sekalian. Itu susah loh, itu udah subspesialis itu. Yang kalau tindakan operasi paling cepat 3 jam atau 4 jam berdiri loh itu. Paling cepat tuh 3 jam berdiri. Rata-rata bisa sampai 5 sampai 7 jam berdiri itu. Normatif kita hitung 5 jam lah ya, 4 sampai 5 jam. Ada yang kuat berdiri selama itu? Ada yang kuat? Oh, kita kon moco 1 juz berdiri aja wis kemeng kok, ngoten nggih? Ditanyalah sama dokter ini, Ustadz, boleh enggak ya? Soalnya perbuatan yang mau saya sampaikan ini sudah saya lakukan dari sejak dulu. Apa itu Pak dokter? Saya bilang, apa itu dok? Jadi sebelum ada tindakan, maksudnya operasi, saya kumpulkan dulu itu rekan-rekan sejawat, asistennya, spesialis anestesi. Jadi kumpul dulu sebelum tindakan, saya ajak mereka membaca suratul Fatihah. Boleh enggak Ustadz? Bid'ah enggak? Boleh, saya bilang. Lah mana Ustadz dalilnya? Saya kasih. Anak-anak atau Bapak Ibu pernah ingat atau masih ingat kisah Nabi di dalam gua Jabal Sur? Masih ingat? Di Jabal Sur masih ingat? Bersama siapa Rasulullah? Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Ya kan? Singkat cerita, sahabat Abu Bakar disengat binatang berbisa nggak di situ? Ya kan? Terus sampai Nabi terbangun karena tetesan air mata Abu Bakar yang mengenai pipi Nabi, gitu kan? Lalu apa yang dilakukan Nabi? Ruqyah jasadiyah. Nabi membacakan suratul Fatihah, lalu di bagian anggota tersengat binatang tadi dibeginikan, puh, puh, puh. Bukan ditiup ya, tapi juga bukan diudoi Pak. Dia dudoi itu jorok berarti. Jadi setelah walad dhalin puh puh puh. Nah.
Berarti boleh nggak dokter-dokter itu baca surat Al-Fatihah sebelum tindakan? Boleh, kan dia tabarukannya, tawasulannya dengan Al-Fatihah. Ngaten nggih? Nah, berarti ini menjadi penguat dalil ketika kita merasakan satu hal yang berat mungkin di suatu hari, suatu masa, istighfar 3 kali minimal, paling enggak 3 kali, langsung baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan diangkat masalahnya atau minimal diringankan semuanya. Amin Allahumma amin. Yang ketiga serta yang terakhir ini. Yang ketiga, setelah membaca Al-Quran, amal yang menjadikan hidup kita bisa barokah adalah ini yang sedang kita semua mengupayakan. Apa itu? Birrul walidaini wasilatur rahim. Birrul walidain wasilatur rahim. Berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali rahim. Berbakti kepada orang tua dan menyambung tali rahim. Ustadz, kok bisa berbakti kepada orang tua itu termasuk mengundang keberkahan? Jelas dong Pak Bu, maaf ya Pak Bu ya. Kalau kita beribadah di tanah suci, umroh gitu. Umroh itu wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Tergantung. Kalau umrohnya di dalam prosesi haji jadinya wajib. Tapi pada umumnya umroh itu hukumnya sunnah. Keliling tawaf, mutar tawaf itu, mutar Ka'bah tawaf, itu wajib atau sunnah? Pada umumnya sunnah, tapi dalam prosesi haji jadinya wajib. Oke, bahkan rukun. Baca Al-Quran, wajib atau sunnah? Sunnah. Berbakti sama orang tua? Wajib. Jadi besar mana ini pahalanya? Baca Al-Quran atau berbakti sama orang tua? Nyenengkan ayah dan bunda, lebih besar mana? Ya. Mana dalilnya Ustadz? Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Ridho Rabbi fi ridhul walid, wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walid. Kita udah tahu nih hadis ini. Kita sering dengar hadis Nabi berikut ini. Ridhonya Allah tergantung dan terletak kepada keridhaan orang tua. Murkanya Allah juga sama. Saya yakin seyakin-yakinnya. Kenapa bisa sampai hari ini Allah Ta'ala berikan banyak kemudahan. Ini kami yakin karena ketaatan dan baktinya Ustadz Teguh dan Ustadz Heri kepada ayahanda, kepada Yangkung. Dan ketaatannya Bang Yasir atau Pak Yasir kepada dulu kedua orang tuanya. Sehingga keluarga besar Zabisa termasuk pengurusnya itu diberi banyak kemudahan dan keberkahan. Gini loh Pak Bu, kalau Allah sudah redho sama hambanya, maka apapun yang kita inginkan pasti diberi kok. Apalagi sekedar amal ketaatan. Paham gak? Paham gak? Nah. Kemudian hadis yang diriwayatkan berikut ini. Ya, hadis ini juga ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi. Ya. Suatu hari jamaah Rasulullah SAW itu didatangi seorang sahabat Ansor. Ini masih birrul walidain ya, dan nanti silaturahim. Suatu hari Kanjeng Nabi SAW itu didatangi oleh seorang sahabat Ansor. Ya. Lalu sahabat ini bertanya, ya Rasulullah ayyul a'mali afdol. Ya Rasulullah, amal apa sih yang paling utama? Nah ini gini loh jamaah. Sahabat itu kata para ulama, memang kalau bertanya itu sesuatu yang the best banget tuh. Kalau kita kan kadang-kadang bertanyanya kurang, ya gitulah karena kadar keimanan kita begini. Mending bertanya daripada tidak kan gitu. Tapi kalau sahabat kalau bertanya langsung sesuatu yang dhuwur gitu loh. Sesuatu yang besar. Maka langsung bertanya, ya Rasulullah ayul a'mali afdol. Ya Rasulullah, amal apa sih yang paling utama? Lalu Nabi menjawab, ada 3 di sini. Dan semoga 3-3-nya kita diistiqomahkan di atasnya. Amin Allahumma amin. Yang pertama apa? As-salatu liwaqtiha. Salat yang dikerjakan tepat waktu. Salat yang dikerjakan pada waktunya atau tepat waktu. Tepat waktu itu tidak harus pas azan. Paham ya? Kalau azan berkumandang iqomah itu namanya seutama-utamanya sholat dikerjakan di awal waktu. Tepat waktu di awal waktu bersama imam.
Sekarang pertanyaannya nih, adzan nanti kan hampir jam 6 tuh. Ya kan, adzan maghrib insya Allah jam 6 nanti ya. 6 kurang 5 menit kurang lebih. Kalau ada orang yang sholatnya misalkan dia nggak sempat berjamaah di masjid. Dia ternyata sholatnya di masjid selesai, di musala selesai, dia baru datang tuh. Atau orang udah bubar di masjid dia baru datang tuh. Itu termasuk tepat waktu nggak? Termasuk tepat waktu nggak? Ya tepat waktu. Sing ora tepat waktu itu sholat subuhnya di waktu syuruk. Wongnya teko. Ini sering saya sampaikan sampel-sampel ini ya. Ini terjadi mudah-mudahan tidak di anak-anak kita ya. Anak-anak besok liburnya kapan, Li? Pekan depan udah libur? Terima rapot kapan? Minggu depan. Kalau di pesantren Ustadz besok Sabtu. Besok Sabtu udah terima rapot, kepulangan, libur 2 minggu. Nah ini PR para santri dan orang tua khususnya Pak Bu ya. Ini kejadian nih, tapi bukan di pesantren kita lah mudah-mudahan. Ya ini satu kisah Pak Bu, mungkin sudah saya sampaikan di sini, mungkin ya mungkin. Jadi suatu hari pada saat wali santri itu mengantarkan santri setelah libur kayak kita nih, libur pondok. Liburan ngantar ketemu sama yai. Yai, matur sembah nuwun nggih yai nggih. Ya walhamdulillah. Pripun ibu bapak? Ya Allah masya Allah matur suwun, lari-lari niku kalau di rumah sergep nemen. Sholatnya itu masya Allah. Pripun? Walhamdulillah gitu ya. Udah pernah saya sampaikan belum? Udah belum? Udah? Belum ya? Kalau udah nih murojaah, kalau belum ini berarti ini kisah nyata, ini bukan fiktif. Pripun bapak ibu? Wah anak kulo niku selama liburan di rumah itu rajin sholat duha yai. Masya Allah, yainya langsung seneng tuh. Tapi yai, pripun? Kulo heran, kulo gumun. Kok sholat duha ada kunutnya? Kok sholat duha ngangkat tangan kunut? Langsung kayaknya astagfirullahaladzim. Napa berarti? Sholat subuhnya dikodo. Jadi selama libur ternyata anaknya itu sholat subuhnya di waktu duha. Wongnya teko iki. Yang tadinya kiainya sudah seneng, walhamdulillah berarti santri kulo rajin sholat duha. Ternyata sholat subuhnya dikodo karena dia sholat duhanya pakai kunut. Makanya ditanya, loh kok? Tapi pertanyaannya sholat duhanya kok pakai kunut nggih yai? Langsung yainya ngerti. Iki berarti laremu sholat subuhnya di waktu duha. Mudah-mudahan nggak ada ya Le ya. Amin Allahumma amin. Nah itu sholat tepat waktu. Yang kedua. Amal yang paling utama setelah sholat tepat waktu adalah wabirul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Maka demi Allah saya husnuzon Ustadz Teguh, Ustadz Heri dan keluarga besarnya, adik-adiknya saat ini sedang berusaha membahagiakan Eyang Uti sama Eyang Kung. Gak ada yang bisa mengalahkan amal ini. Mau haji setiap tahun dengan berbakti sama orang tua tetap lebih besar pahalanya berbakti sama orang tua. Dengeri ya Le, kamu nanti pulang ke rumah, saran Ustadz ya nasihat. Keluarga kalian, bapak ibumu, ayah bundamu, bahkan tetanggamu itu gak lihat hafalan-hafalan Qur'anmu. Walaupun kamu udah khatam 30 juz itu gak dilihat. Yang dilihat akhlakmu. Maka kalau di rumah, kalau bisa sholat jangan sampai disuruh. Yang kedua, bantu ibu tuh di rumah, urusan rumah, bersih-bersih. Saya rasa Ustadz Teguh, Ayah Heri atau Ustadz Teguh udah nyampaikan ini buat kalian. Dan itulah pesan kami kepada santri setiap kepulangan santri ke rumah. Anak-anak, bapak ibu kamu, abah umamu gak delok hafalan Quranmu, kamu udah 30 juz ora delok kuwi. Sing didelok niku kamu berbakti gak sama orang tuamu. Kadang-kadang neng omah yang dipegang handphone terus. Sholat Le, nanggung mak. Sholat le, nanggung pak. Mudah-mudahan santri kita ndak ada begitu. Amin Allahumma. Amin. Gitu ya. Terakhir, mana dalilnya silaturahim? Silaturahim dalilnya dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, qala dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Anas bin Malik,
aku pernah mendengar Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizkihi. Barang siapa yang ingin, barang siapa yang senang agar rizkinya diperluas oleh Allah, au yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan usianya oleh Allah, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali rahim. Maknanya nyambung tali rahim ini, silaturahim ini bukan sebagaimana makna bagi kita orang Indonesia pada umumnya. Misalkan ya, saya ke rumah Ustadz Teguh, ke rumahnya Ustadz Heri, ke rumahnya Pak Yasir. Kalau orang Indonesia, orang kita nyebutnya apa Pak? Silaturahmi gitu nggih? Atau silaturahim, betul apa enggak? Itu definisi warga negara kita karena urufnya demikian. Tapi secara syariat itu bukan silaturahim, namanya ziarah. Ustadz berarti ada yang meninggal loh. Ziarah itu bukan maknanya hanya bagi orang yang meninggal. Ziarah itu maknanya berkunjung, paham ya? Paham ya? Jadi silaturahim itu gimana Ustadz? Silaturahim itu satu pengertiannya menyambung tali rahim yang ada hubungan darah dengan kita. Satu nasab dengan kita. Entah itu satu ibu, satu ayah, satu kakek, satu nenek. Itu namanya satu buyut, itu namanya menyambung tali rahim. Yang kedua, menyambung tali rahim itu yang putus. Udah lama nggak bertemu, udah lama nggak kabar-kabaran. Ada masalah pertikaian, masalah warisan atau masalah apapun, diam-diaman sekian tahun menyambung tali rahim ini, itu namanya silaturahim. Dan itu bukan perkataan saya, itu perkataan Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Dan semua ulama sepakat silaturahim itu secara syariat menyambung hubungan kekerabatan yang putus atau menjaga hubungan darah yang sudah lama nggak ketemu, kita sambung lagi. Itu namanya silaturahim. Saya rasa cukup demikian, biar kita semua persiapan menuju sholat maghrib dan bisa jamaah menikmati hidangan yang telah dimasak oleh santri-santri kita. Semoga Allah Azza wa Jal menerima seluruh amal soleh kita dan mengampuni dosa-dosa kita, memberikan keberkahan dalam hidup kita. Insya Allah Ta'ala bulan depan masih tersisa ada 6 amal menggapai barokah. Stay tune terus bersama Solahuddin dan Zabisa di kajian Jumat sore, to be continue insya Allah. Mari kita berdoa semoga Allah Ta'ala mengampuni dan menerima seluruh amal ibadah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafurur Rahim, bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa dhurriyyatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك ما عذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا هب لنا
min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.